visi misi tujuan strategi perusahaan PT Uniga Sepatu. PT Uniga Sepatu adalah perusahaan asosiasi dari Swiss Organization. Perusahaan memproduksi beragam alas kaki meliputi sepatu kulit dan sendal, sepatu kanvas, sepatu santai, dan sepatu olahraga. Visinya di sini memperkuat posisi sebagai pemimpin bisnis alas kaki di Indonesia dan meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan jangka pendek. Misinya sukses sebagai organisasi dunia yang paling dinamis, fleksibel, dan mengerti kondisi pasar alas sebagai bisnis utamanya. Mengembangkan pertanyaan visi dan misi untuk organisasi. 1. Meningkatkan penjualan dengan cara memperbaiki atau mengembangkan produk-produk yang sudah ada ataupun strategi yang digunakan sebagai berikut. Meluncurkan produk baru dengan 3 tipe produk seperti injek, flexten, contact, corset atau sendal, dan deep direction inject proses. Dibandingkan dengan produk pesaing, ketiga tipe produk baru tersebut dirancang sebagai agar konsumen lebih nyaman dan unggul dari sisi kualitas, kuat dan tahan lama karena bahan dasar yang digunakan adalah karet atau kulit yang ringan sehingga nyaman ketika digunakan. Kebijakan pemerintah yang mendukung ekspor dan impor. Berkembangnya e-commerce memberikan kesempatan kepada PT Uniga Sepatu adanya berbagai fasilitas teknologi seperti komputer yang difungsikan untuk mendesain produk, sehingga dengan demikian pekerjaan dalam memproduksi lebih efisien dan lebih hemat. Sepatu atau sendal menjadikan kebutuhan utama masyarakat sehari-hari. Membuat matriks profit kompetitif. Di sini ada kondisi internal, kekuatannya saluran distribusi luas, dan kelemahannya produk PT Uniga Sepatu tidak mengikuti perubahan lifestyle yang ada di Indonesia. Peluangnya, kebijakan pemerintah yang mendukung ekspor dan impor. Kekuatannya menjadikan produk PT Uniga Sepatu sebagai produk unggul yang saluran produksinya berdistribusi meluas. Kelemahannya, mengedepankan produk yang berkualitas tinggi dan awet tahan lama. Ancaman, banyak perusahaan alas kaki yang menghadirkan brand-brand dengan inovasi tinggi yang lebih mengutamakan fashion. Kekuatannya, memposisikan diri sebagai produk yang mengedepankan kualitas tinggi dan saluran distribusinya meluas. Kelemahannya, produk unggulan PT Uniga masih memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan produk yang memiliki perusahaan alas kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Mega Pertiwi. Di sini saya akan membahas tentang mengembangkan matriks evaluasi faktor eksternal atau EFE. Lingkungan eksternal meliputi faktor-faktor di luar perusahaan yang dapat menimbulkan peluang dan ancaman bagi perusahaan. Identifikasi faktor eksternal bertujuan untuk menentukan faktor kunci apa yang menjadi peluang dan ancaman bagi perusahaan. Hasil analisis matriks EFE menunjukkan bahwa faktor penting yang mempengaruhi PT Uniga adalah permintaan sepatu dengan skor bobot 0,161. Didukung dengan jalinan kerjasama perusahaan dengan pabrik dengan skor 0,549. Ancaman yang dihadapi perusahaan karena semakin banyaknya perusahaan yang muncul dengan produk yang sejenis dengan harga yang murah. Ini membuat konsumen beralih ke perusahaan lain, skornya adalah 0,229. Matriks EFE menghasilkan total skor sebesar 3,112. Selanjutnya yaitu mengembangkan matriks evaluasi faktor internal, yaitu tentang kekuatan sepatu, kemudian bobot, rating, dan skor. Selanjutnya, mempersiapkan matriks SWOT, posisi, strategi, dan tindakan. Penentuan posisi perusahaan. Menentukan posisi perusahaan dengan cara memadukan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, sehingga dapat ditentukan titik koordinat dalam diagram SWOT. Yang selanjutnya yaitu menentukan alternatif strategi pemasaran. Berdasarkan hasil identifikasi dengan menggunakan matriks IFE dan EFE yang menggambarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan serta peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan. Dengan menggunakan matriks SWOT,
dapat diperoleh alternatif strategi dengan menghasilkan 4 tipe strategi, yaitu strategi SO atau Strength Opportunities, strategi Weakness Opportunities, strategi Threat, dan strategi Weakness Threat. Yang selanjutnya yaitu tentang mempersiapkan matriks SWOT, posisi, strategi, dan tindakan. Yaitu tentang dari penyusunan strategi pada matriks SWOT dihasilkan beberapa alternatif strategi, antara lain yaitu yang pertama strategi SO atau Strength Opportunities, yaitu meningkatkan pasar dengan tetap memberikan potongan harga, melayani pelanggan dengan baik, dan ramah agar pelanggan tetap loyal dan mempertahankan citra perusahaan. Yang kedua yaitu Strength Street, yaitu meningkatkan kerjasama yang baik dengan pelanggan agar tidak beralih ke pendatang baru. Perkembangan pasar yang kompetitif dalam rangka memperluas pangsa pasar. Yang ketiga yaitu Weakness Opportunities, yaitu meningkatkan jaringan yang langsung ke pemakai dan kerjasama dengan pelanggan dengan memanfaatkan sarana promosi dan melayani pelanggan dengan baik dan ramah. Yang keempat yaitu Weakness Trade, yaitu memperhatikan pengendalian stok sepatu dengan menjual sepatu yang terlebih dahulu disimpan di gudang agar pelanggan tidak mengeluh komplain. Menentukan strategi pemasaran, yaitu dari hasil alternatif strategi pemasaran yang telah diperoleh dapat ditentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta tujuan perusahaan PT Uniga. Kemudian untuk meningkatkan pangsa pasar dengan membuka cabang baru, meningkatkan kerjasama dengan pabrik agar selalu tersedia sepatu sehingga mampu memenuhi permintaan. Meningkatkan kerjasama dengan pelanggan agar pelanggan tidak beralih ke pendatang baru, yaitu dengan melayani pelanggan dengan baik dan ramah, karena dengan melayani pelanggan dengan baik dan ramah, pelanggan akan merasa puas sehingga pelanggan tetap loyal. Meningkatkan promosi dengan memanfaatkan sarana promosi. Yang terakhir yaitu strategi spesifik keuangan dan tujuan jangka panjang. Setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang produk atau jasa, memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan atau profit. Dalam perkembangan dunia usaha, perusahaan dituntut untuk menampilkan produk yang terbaik dan dapat memenuhi daya beli konsumen. Perusahaan harus melaksanakan pola pada manajemen yang profesional dalam operasi perusahaan, sehingga perusahaan akan dapat mencapai tujuan dan perusahaan akan tetap berjalan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan volume penjualan. Alternatif strategi antara lain yaitu yang pertama strategi SO atau Strength Opportunities, yaitu meningkatkan pasar dengan tetap memberikan potongan harga, melayani pelanggan dengan baik, dan ramah agar pelanggan tetap loyal dan mempertahankan citra perusahaan. Yang kedua yaitu Strength Street, yaitu meningkatkan kerjasama yang baik dengan pelanggan agar tidak beralih ke pendatang baru. Perkembangan pasar yang kompetitif dalam rangka memperluas pangsa pasar. Yang ketiga yaitu Weakness Opportunities, yaitu meningkatkan jaringan yang langsung ke pemakai dan kerjasama dengan pelanggan dengan memanfaatkan sarana promosi dan melayani pelanggan dengan baik dan ramah. Yang keempat yaitu Weakness Trade, yaitu memperhatikan pengendalian stok sepatu dengan menjual sepatu yang terlebih dahulu disimpan di gudang agar pelanggan tidak mengeluh komplain. Menentukan strategi pemasaran, yaitu dari hasil alternatif strategi pemasaran yang telah diperoleh dapat ditentukan strategi pemasaran yang sesuai dengan situasi dan kondisi serta tujuan perusahaan PT Uniga.
Kemudian untuk meningkatkan pangsa pasar dengan membuka cabang baru, meningkatkan kerjasama dengan pabrik agar selalu tersedia sepatu sehingga mampu memenuhi permintaan. Meningkatkan kerjasama dengan pelanggan agar pelanggan tidak beralih ke pendatang baru, yaitu dengan melayani pelanggan dengan baik dan ramah, karena dengan melayani pelanggan dengan baik dan ramah, pelanggan akan merasa puas sehingga pelanggan tetap loyal. Meningkatkan promosi dengan memanfaatkan sarana promosi. Yang terakhir yaitu strategi spesifik keuangan dan tujuan jangka panjang. Setiap perusahaan, baik yang bergerak di bidang produk atau jasa, memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan atau profit. Dalam perkembangan dunia usaha, perusahaan dituntut untuk menampilkan produk yang terbaik dan dapat memenuhi daya beli konsumen. Perusahaan harus melaksanakan pola pada manajemen yang profesional dalam operasi perusahaan, sehingga perusahaan akan dapat mencapai tujuan dan perusahaan akan tetap berjalan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan meningkatkan volume penjualan. Perkenalkan, nama saya Ayu Susilawati sebagai pemateri ketiga. Langsung saja. Yang pertama itu ada isu-isu utama manajemen bagi penerapan strategi yang meliputi penerapan tujuan tahunan, pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, perubahan struktur organisasi yang ada, restrukturasi dan rekayasa ulang, perbaikan program penghargaan dan insentif, minimalisasi penolakan terhadap perubahan, pengenalan manajer pada strategi, pengembangan budaya yang mendukung strategi, adaptasi proses produksi atau operasi, pengembangan fungsi sumber daya manusia yang efektif, perubahan manajemen dipastikan lebih ekstensif ketika strategi yang diterapkan membawa perusahaan ke arah yang sama sekali baru. Terus rekomendasi tujuan dan kebijakan tahunan, sasaran, tujuan atau target program ketiga ya, yang didefinisikan sebagai cita-cita terukur dari suatu manajemen organisasi perusahaan terhadap resiko ketiga yang ingin dicapai. Terdapat syarat-syarat dalam penyusunan saran, target, tujuan, dan ketiga antara lain didokumentasikan, diterapkan, dan dirawat. Terukur, dapat diterapkan dan sesuai dengan kebijakan ketiga organisasi perusahaan, mengacu pada pemenuhan peraturan perundang-undangan terkait resiko ketiga, termasuk pada pilihan teknologi, pendanaan, persyaratan bisnis dan operasional, serta pandangan pihak ketiga yang berhubungan dengan aktivitas operasional organisasi perusahaan. Terus ada proses evaluasi strategi, yaitu evaluasi strategi merangsang sikap kritis terhadap ekspektasi dan asumsi yang ada, pengkajian ulang atas dan nilai-nilai, serta merangsang kreativitas untuk menghasilkan alternatif dan merumuskan kriteria evaluasi. Evaluasi strategi harus dijalankan secara kontinu sehingga cepat mengambil tindakan korektif bila diperlukan, mengkaji ulang landasan strategi, terus mengukur kinerja organisasi, mencakup aktivitas perbandingan hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebelumnya, menyelidikkan terhadap penyimpangan dari rencana, evaluasi kinerja individu, dan pengamatan kemajuan yang telah dibuat arah mencapai tujuan yang terurat. Terus peninjauan ulang dan pengevaluasian strategi. Itu ada beberapa yang termasuk kriteria kuantitatif berdasarkan 3 perbandingan, terus perbandingan kinerja di waktu ke waktu, terus perbandingan kinerja dengan kinerja pesaing, terus perbandingan kinerja dengan rata-rata industri. Terus persoalan potensial dalam penerapan evaluasi strategi
dan kriteria kuantitatif. Kriteria kuantitatif sebagai besar menjadi dasar dalam penerapan tujuan tahunan dan tujuan jangka panjang. Metode akuntansi yang berbeda bisa memberikan hasil yang berbeda. Penilaian intuitif hampir selalu ada dan dalam penentuan kriteria kuantitatif. Terus ada kriteria kualitatif. Kriteria kualitatif itu berputaran karyawan, tingkat kualitas produk, kepuasan karyawan, pemasaran, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, tindakan korektif. Tindakan korektif diperlukan untuk membuat organisasi tetap berada pada jalur tujuan, mendorong organisasi berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang sedang berubah. Terus tindakan korektif harus membawa organisasi ke posisi yang lebih baik dengan memanfaatkan kekurangan internal, mengambil keuntungan peluang eksternal utama, mengurangi atau menghindar ancaman eksternal dan memperbaiki kelemahan internal. Terus ada balance scorecard. Balance scorecard merupakan alat evaluasi strategi yang memungkinkan perusahaan mengevaluasi strategi dari 4 perspektif. Ada kinerja keuangan, pengetahuan konsumen, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Sebuah contoh dari balance perusahaan memerlukan 6 isu kunci dalam mengevaluasi strateginya. Ada pelanggan, manajer atau karyawan, operasi atau proses, masyarakat atau tanggung jawab sosial, etika bisnis atau alami lingkungan, dan keuangan. Bentuk dasar dari sebuah balance mungkin berbeda untuk organisasi yang berbeda. Karakteristik sistem evaluasi strategi yang efektif. Evaluasi strategi harus memenuhi beberapa persyaratan utama yang efektif, yaitu aktivitas evaluasi strategi harus ekonomis, bermakna, dan berkaitan dengan tujuan perusahaan. Evaluasi strategi harus dirancang untuk menyediakan gambaran yang benar mengenai apa yang terjadi. Di samping itu, proses evaluasi strategi harus membangun pemahaman bersama, kepercayaan, dan masuk akal.